Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke kampus yang kita cintai ini dalam proses belajar mengajar. Selawat beriringan salam tak lupanya kita ucapkan buat baginda kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan untaian kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Naritawati SPD MPD PISID, Bapak Henry Budi Utomo MPD, dan Ibu Fadilah Yunistisa SPD. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Dwina Putri dengan NIM 22002014, dan saya Karnila 22002026, dan Rahayu 22002045. Kami akan membacakan materi tentang tugas-tugas ketatahusahaan. Baiklah, materi pertama yaitu tugas-tugas ketatahusahaan menurut undang-undang. Tugas-tugas ketatahusahaan diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik. Undang-undang ini menyatakan bahwa tugas ketatahusahaan adalah melayani publik meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan rencana strategis dan anggaran, serta pelaporan dan tanggung jawab atas kinerja instansi tersebut. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur tentang tugas-tugas dan fungsi ketatahusahaan di Kementerian Negara, yaitu meliputi pengelolaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa tugas ketatahusahaan adalah mengelola uang negara meliputi penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pengendalian anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang tersebut. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 7 mendefinisikan ketatahusahaan sebagai suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang terpadu dan kesinambungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas ketatahusahaan secara umum. Yang pertama, mengelola dan memelihara dokumen dan catatan perusahaan seperti laporan keuangan, kontrak, dan surat menyurat. Yang kedua, mengatur jadwal dan koordinasi pertemuan, presentasi, dan acara perusahaan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan internal. Yang keempat, memonitor dan mengelola anggaran perusahaan, mengelola sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, dan administrasi karyawan. Yang kelima, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi perusahaan, mengawasi proses pengadaan dan persediaan barang. Yang terakhir, mengelola inventarisasi dan pengiriman produk, menangani masalah operasional sehari-hari, dan memberikan dukungan administratif untuk berbagai departemen. Semua tugas tersebut adalah bagian dari ketatahusahaan dan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan konteks organisasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang beberapa definisi tugas ketatahusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Fayol, seorang tokoh manajemen asal Prancis, tugas ketatahusahaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Menurutnya, manajemen adalah fungsi yang diperlukan di dalam sebuah organisasi, dan tugas ketatahusahaan merupakan bagian yang penting dalam fungsi manajemen tersebut. Yang kedua, menurut James D. Money dan Alan C. Riley, tugas ketatahusahaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Mereka juga menekankan pentingnya peran manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Yang ketiga, menurut Peter V. Drucker, tugas ketatausahaan mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Menurutnya, manajemen yang baik adalah manajemen yang dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.